Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berjumpa lagi podcast Suara Rinjani. Pada malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan kesenian dan budaya Lombok, khususnya di Lombok Timur ya. Dan saudara-saudara, pada malam hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani salah seorang pakar seni di Lombok Timur, dan beliau kebetulan adalah Ketua Dewan Kesenian Lombok Timur, yaitu Pak Aswan Kailani. Selamat malam, Pak. Kakek Aswan Kailani. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Alhamdulillah. Pak Aswan? Ya. Bang Aswan ya, Pak? Kakek Aswan. Iya, ini panggilan yang sangat akrab insya Allah ya. Asalnya kan nama kakek. Nama kakek. Sasa, luar biasa. Jadi saudara-saudara, Kakek Aswan ini adalah praktisi sekaligus sebagai pakar seni di Lombok Timur ya, sudah cukup lama ya. Beliau ini sekarang sudah atau pertama Dewan Kesenian Lombok Timur ini digagas kalau tidak salah itu tahun 2022 ya, 2022, dan beliau terpilih sebagai Ketua Dewan Kesenian Lombok Timur. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan apa sih Dewan Kesenian ini, bagaimana dia muncul, ya, apa program-programnya, dan tentunya kita akan mendengar dari Kakek Aswan. Coba dulu ceritakan kita, kenapa harus ada Dewan Kesenian ini? Apa tidak cukup dengan Dinas Pariwisata atau yang ada di kebudayaan di pemerintah ini? Kenapa harus ada Dewan Kesenian? Dari mana itu, Pak Kakek? Silakan. Ya, oke, Pak Kakek. Ya, sebelumnya supaya jangan ribet ya, ingat kakek aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa Suara Rinjani dimanapun berada, dan pada Kanda Aspen atas undangannya, yang pertama kali panggilannya pertama malam ini untuk menjalankan proses podcast ini. Ya, tentunya yang pertama saya harapkan semoga kita tetap sehat ya. Amin, amin, insyaallah. Dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kita yang tentu akan selalu membaikkan kita ya. Iya. Ya, karena menenteramkan jiwa. Kalau bicara seni itu bagaimana kemampuan kita untuk selalu mengolah pikiran kita. Iya. Untuk membuat mencipta karya-karya yang kreatif ya. Tentang Dewan Kesenian, kalau saya pribadi berbicara tentang kebutuhan Dewan Kesenian, sepertinya tidak semua sepakat ya. Karena di beberapa daerah, sebagian kecil tapi belum terbentuk lembaga yang bernama Dewan Kesenian. Namun di sebagian besar daerah ya, kalau kita mengacu pada data yang ada di hasil yang hadir pada saat musyawarah nasional Dewan Kesenian di Jakarta pada tahun 2023 bulan Desember, yang itu yang masuk daftar lembaga Dewan Kesenian dan atau Dewan Kebudayaan di Indonesia itu sekitar 270-an Dewan Kesenian se-Indonesia. Kalau di NTB berapa? Kalau di NTB sebenarnya semua kabupaten ini ada Dewan Kesenian sebenarnya. Namun ada beberapa yang vakum, ya entah apa permasalahan teman-teman itu ya, sehingga vakum. Namun di yang aktif itu, yang sampai hari ini kami aktif melakukan komunikasi. Yang Lombok Timur? Yang NTB ya, yang NTB itu seperti di Sumbawa, Dompu, KSB, Lombok Barat. Ya, juga ditambah dengan Dewan Kebudayaan Provinsi, Dewan Kebudayaan Daerah Provinsi, gitu. Nah,
terkait dengan dasar atau asal muasal ya munculnya Dewan Kesenian di Lombok Timur ini, secara pribadi sekali lagi, saya berpikir harus ada rumah besar. Besar. Tidak cukup dengan pemerintah. Iya, makanya rumah besar yang harus difasilitasi oleh pemerintah gitu kan. Sehingga pada tahun 2022 itu ya saya melakukan komunikasi dengan pegiat seni, dengan seniman yang ada di Lombok Timur, dan ya alhamdulillah karena keyakinan saya untuk saat itu Dewan Kesenian Lombok Timur ini harus terbentuk, ya akhirnya terbentuk. Itu dengan jumlah berapa itu waktu itu? Saat itu karena ini kan proses kita merintis ya. Merintis tentu kumpul-kumpul kecil, aspek prosedural itu tidak maksimal berjalan. Mekanisme bagaimana mengakomodir keseluruhan teman-teman pegiat seni ini, tentu ini adalah hal yang menjadi kekurangan kita sebenarnya ketika dalam proses merintis ini. Mengawali. Di satu sisi memang proses yang dalam tanda kutip dikatakan itu tidak prosedural bagi beberapa teman-teman itu ya, karena di satu sisi kan kita didesak juga saat itu oleh pemerintah segera mengumpulkan teman-teman, segera membentuk struktur untuk pemerintah saat itu segera mengukuhkan Dewan Kesenian Lombok Timur. Nah, mungkin Pak Kake waktu itu bagaimana bisa meyakinkan teman-teman yang ada di Lombok Timur khususnya untuk ayolah sama-sama lah kita punya wadah itu? Ya, ada beberapa, karena kita berbicara per person ya. Jadi tentu berbeda-beda karakter gitu kan. Saat itu ada yang peduli, ada yang sangat butuh, dan ada yang sama sekali ya menganggap tidak penting gitu kan Dewan Kesenian, lembaga yang bernama Dewan Kesenian. Diacuhkan. Ya, namun secara berkaca dari beberapa daerah yang melihat terprogramnya kegiatan-kegiatan teman-teman di luar, terus perhatian pemerintah betul-betul diatensi penuh, itu ya karena ada sebuah lembaga yang bernama Dewan Kesenian, khususnya kegiatan aktivitas berkesenian ya Kanda ya. Nah, inilah yang buat mimpi besar secara pribadi untuk ini harus ada sebuah sentrum kegiatan yang teman-teman ini bisa tidak akan capek mencari ruang-ruang untuk berkesenian. Wadah itu. Ada wadah. Ya. Jadi itu ya dasar. Itu dasar yang kuat. Sebenarnya keinginan kuat itu dari jauh sebelum 2022. Udah ada ya. Ya, karena kalau kita berbicara, kalau Kanda bertanya kapan saya mulai beraktivitas kesenian? Melakukan aktivitas kesenian jauh sebelumnya dari tahun, kalau kita hitung dari tahun 98. Cuman wadahnya mungkin. Iya, cuman belum muncul saja gitu kan, karena kita masih sifatnya bukan persen tapi tidak terpublis kegiatan-kegiatan kita. Expose ya. Ya, terekspos kegiatan-kegiatan kita. Kurang sorotan. Tapi kalau ada pertanyaan mulai kapan? Ya jelasnya tahun 98 ya gitu kan. Ada mulai. Ketika aktivitas mahasiswa saat itu banyak turun di jalan, ya kita berteater, berkesenian melalui berdampingan atau berkolaborasi dengan teman-teman yang melakukan aksi gitu. Berarti wadah ini baru tereksekusi 2022 ya, karena ada desakan dari pemerintah dulu kan? Bukan desakan sebenarnya, tapi disambut baik saat itu usulannya kami yang sudah mengusulkan yang sudah mengusulkan dan ditantang untuk membuat wadah itu. Iya, dan muncullah namanya Dewan Kesenian. Itu memang ada nomenklatur enggak dari secara hierarki itu? Atau memang ini hanya Lombok Timur aja ini? Sebenarnya secara nasional ya. Itu kan ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang objek pemajuan kebudayaan dan seni ya. Iya. Dan di dalamnya itu kan ada bidang seni. Nah, kalau kita mengacu kepada alas atau
regulasi, kemudian Dewan Kesenian ini harus diperhatikan oleh pemerintah, itu kan ada permen ya. Pemerintah perintah menteri dalam negeri saat itu Menteri Dalam Negeri Rudi nih. Oh iya. Ya, itu kan menjadi dasar juga sejarah kemudian Dewan Kesenian Jakarta terbentuk. Oh. Ya, itu alas hukumnya. Ya. Oke, jadi memang secara yuridis juga memang kita tidak main-main, tidak sekedar hanya kumpul-kumpul saja, tapi memang ada landasan hukumnya. Nah, dari pandangan Kake tadi terkait dengan Dewan Kesenian Lombok Timur yang sudah terdahulu sekarang sudah mungkin 3-4 tahun ya. Iya. Masuk 4 tahun. Tentunya pasti punya program dong. Iya. Nah, apa pertama mungkin yang terekam dalam kepalanya teman-teman Dewan Kesenian Lombok Timur? Iya. Ini mau diapain sih? Apa kira-kira program pertamanya? Jadi namanya dewan itu kan tidak boleh menjadi eksekutor. Iya. Ya, dia kan sebagai sebagai aspiratif. Ya. Penampung ya, sebagai aspirasi. Iya. Nah, namun jika memang itu disepakati oleh teman-teman komunitas yang tergabung dalam DKI ini, dalam Dewan Kesenian ini, ya jika diperbolehkan kegiatan atau event yang akan menghadirkan semua pegiat seni, pelaku seni, dan seniman itu, ya idealnya memang harus ada kegiatan yang menjadi agenda tahunan Dewan Kesenian. Dan itu kita sudah launching dulu. Sudah launching pada bulan Januari 2023. Iya. Itu namanya Berayan Seni. Ya, Berayan Seni kan secara filosofis, Berayan itu kan menghadirkan orang-orang yang membawa menu yang berbeda. Mungkin generasi Z tidak menemukan proses Berayan itu. Budaya Berayan itu kan tidak ditemukan sama generasi Z atau generasi milenial itu. Mungkin minim terpublis. Kita generasi apa sebenarnya? Namanya nih 70-an 80-an itu generasi apa namanya? 70-an mungkin generasi Nah, kalau generasi milenial itu kan tidak ketemu, dia tidak menemukan budaya tradisi Berayan itu, di mana Berayan ini kan kita masing-masing membawa makanan, jamuan membawa makanan kita dari rumah dengan menu yang berbeda-beda di satu tempat. Nah, itulah filosofisnya Berayan Seni. Jadi teman-teman membawa teman-teman di masing-masing desanya, kecamatannya membawa sajian yang berbeda-beda, bentuk kesenian yang berbeda-beda dilakukan di satu tempat. 2023 itu di mana itu acaranya? Di Pemda, di kantor bupati, di halaman teras depan. Yang menggunakan dulang itu ya? Enggak, beda ya? Beda. Itu kemarin. Oh, itu. Kalau kita kemarin waktu Berayan Seni itu menghadirkan gendam beli, tapi gendam beli anak-anak, itu SD, terus ada light painting, lukis, terus ada tarian, tradisi, dan karena kegiatannya 1 hari, ya sebenarnya di program yang kami sudah buat itu program kegiatannya selama 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan karena memang ada gebiar, ada festival, dan ada hiburan-hiburannya. Berarti dalam konteks pelestarian dong. Tentu pelestarian. Dan mungkin teman-teman yang usianya sekitar 30, 20 mungkin nggak akan pernah tahu itu namanya Berayan Seni itu. Karena kita saja, saya Berayan. Saya aja mungkin yang usianya sudah 48 baru dengar mungkin ya. Sudah tidak pernah dulu melakukan Berayan itu ya. Berayan itu kan makanan. Nah, filosofisnya dari sana saya ambil. Oh, gitu. Kita makan di satu tempat, tapi dengan membawa hidangan yang dari rumah kita masing-masing. Tidak beda dengan ngejot ya. Kalau festival ngejot yang di lainnya itu. Dia kan bawa makanan di satu tempat itu biasa rutinitas pada menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, kalau kita berbicara ke kata Berayan itu kan secara filosofis. Dulu
angkatan kalau zaman angkatan 70-an 80-an tuh menemukan itu ya. budaya beraya itu. Jadi ketika kita anak-anak gitu ya, kita senang sekali makan bareng. Iya. Beda bergabung lagi. Bergabung beda. Ya. Mungkin di tempat sini dulu namanya, pernah sudah temukan tuh enggak ya? Kalau bergabung di Begawi sering? Enggak, bukan Begawi ya, bukan Begawi. Tapi mungkin tidak di semua daerah ya? Ya, nah itu yang mungkin menjadi semua desa. stressingnya kita. Beda daerah, beda desa, beda kampung, beda budaya. Saking banyak lain gerupuk, lain budaya. Lain apa istilahnya itu? Iya. Lelaka itu ya. Lain gerupuk, lain jajel, lain gubuk, lain base. Ya. Bisa saja mungkin di desa saya mungkin ada, tapi mungkin saya yang kurang peka mendengar itu. Oke. Menarik terkait dengan ada beberapa program tentunya sekarang yang menghidupkan, melestarikan program-program atau melestarikan budaya Sasak kita, terutama kesenian. Selain itu mungkin, Dewan Kesenian ini kan seperti yang disampaikan Kakek tadi adalah sebagai pembina lah, atau sebagai aspirator, menyerap aspirasi daripada. Nah, ada nggak pernah dilakukan program-program pembina kesenian itu? Di beberapa komunitas pernah ya. Dan seperti sekarang sedang berjalan sebenarnya pembinaan itu. Tapi kan kendalanya karena logika tanpa logistik, itu kan sering disebutkan itu ya sama teman-teman generasi milenial ini. Klasik lagi. Ya. Alasannya itu logika tanpa logistik gitu. Tentu karena komunitas sanggar ini kan sangat banyak di Lombok Timur. Ketika kita berbicara genre, terus bidang, jenis kesenian, itu sangat banyak. Beberapa yang sudah kami data, mulai dari bentuk seni tradisi, modern, kontemporer, itu sudah beberapa yang kita sudah data. Tapi ada data. Sudah ada data. Ada berapa komunitas? Gendang Belek, jadi saya tidak berbicara utuhnya ya. Secara umum lah, global. Jadi Gendang Belek itu sekitar 70-an ya. 70-an. Kecimol juga masuk, Kecimol. Itu maksudnya di mana Kecimol itu? Masuk. Apakah dia seni pertunjukan atau memang dia memang seni dari khas Lombok, atau memang ya boleh dikatakan impor? Berbicara sejarah sebenarnya Kecimol itu berasal dari Lombok Timur sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari bentuk yang sekarang, ya, dari aspek instrumen itu dia sudah modern. Nah, dari aspek permainan dia sudah, kita bisa sebut kontemporer sebenarnya. Ya, kontemporer. Karena kalau kita berbicara tradisi, ya tidak ada yang tradisi. Apa yang tradisi yang dimunculkan kan ketika dimunculkan koplo, gitu kan bukan tradisi itu. Itu improv ya? Ya mengikuti perkembangan. Ya sepertinya begitu lah, mengikuti perkembangan, dan belum ada yang memberikan arahan bahwa untuk merawat bentuk tradisi, gitu. Bentuk yang lama. Berarti menurut Kakek ini, Kecimol ini adalah tradisi yang Lombok Timur dong? Secara entitas, jenis alat musik. Entitasnya, jenisnya. Iya. Tapi kalau ada penambahan alat musik yang lain maupun kreativitas lain, itu adalah bentuk dari improvisasi dong? Improvisasi, kreativitas gitu kan? Kreativitas. Yang kurang mungkin pengawasan. Ini beda lagi nih aspek ini apa namanya, penolakan. Itu lain ceritanya nanti itu. Ya. Karena pertama ada tadi Kakek menyebutkan jumlah seni. Kita kembali ke situ sekitar 70-an lah. Gendang Belek sama Ade Ali dan kalau kita bicara Lombok Timur, kalau tidak saya salah ya, karena saya yang juga sudah ketemu dengan koordinator Lombok Timurnya, Kecimol ini, di Mami Is namanya, di Danger. Iya. Beliau juga dari beliau yang dapat informasi terkait dengan data itu. Ratusan malah dia bilang. Kecimol. Berarti lebih banyak Kecimol. Lebih banyak Kecimol. Lebih banyak Kecimol. Padahal yang ditahu oleh masyarakat kita adalah Gendang Belek kan? Ya, Gendang Belek itu karena dia murni, dia dari apa?
bentuknya dari awal belum terkontaminasi dengan alat-alat modern, ya. ya, Masih memperlakukan dan masih mempertahankan ya, bentuk yang asli. lama. Asli, oh gitu. Asli. Nah selain kecimol, selain undang beli, apa bentuk lagi? Ya, ada tari, terus ada sanggar suling, terus ada gambus, gitu nah, ya. Itu beberapa. Nah dulu ada kesenian yang cukup populer di era 80-an, 90-an itu rudat itu masuk mana? Gitu? Ada. Itu berapa sekarang? Saya kok kalau ketemu rudat ini kok kebayang, karena di rumah saya dulu penghobi lah sakre wilayah itu kan rudat ini menjadi primadona itu. Rudat mana itu? Ya, bisa kalau rudat yang di sakre lah. Masuk di data kami itu 3 atau 4 itu. Ada di Stangbor. Terus di Pringles. Mana Pringles? Pokoknya jangan lupa tuh titik dia. Yang wilayah timur, wilayah Bayu ada. Atau Pringles Hilir. Jangan lupa itu. Masih ya. Tapi itu masih enggak dibudayakan itu, dilestarikan itu, udah itu sekarang. Tapi sangat minim sekali. Itu bagaimana itu Dewan Kesenian melihat itu? Ya, kalau kita berbicara bagaimana rencana-rencana besar kami ke depan, itu tentu kembali kepada pelestarian seperti yang Anda bilang tadi itu. Namun ada upaya-upaya yang terkendala sebenarnya. Ada upaya-upaya yang terkendala. Tapi masuk dalam planning ya, perencanaan untuk depannya. Betul. Oke, baik. Tentunya dengan banyaknya komunitas kesenian budaya di Lombok Timur, khususnya kita bicara Lombok Timur dan secara umum di NTB dan Indonesia. Nah tentunya sekarang dengan ini nih, mumpung pemerintahan baru nih, yang baru beberapa bulan dilantik nih, Kakek, apa yang diharapkan dari pemerintah daerah untuk mensupport program-program dari Dewan Kesenian ini? Atau ada enggak, atau sudah ada supportnya? Coba silakan. Dari segi perhatian saya mengatakan sudah ada ya, semenjak saya bertemu dengan Pak Wakil Bupati Pak Edwin Hediwijaya pada selesai Lebaran kemarin. Oh gitu. Oke, kami banyak berdiskusi dengan beliau tentang bagaimana progres dan rencana-rencana ke depan untuk berjalannya program-program Dewan Kesenian. Oke. Ya. Itu bentuknya apa? Sekedar janji atau akan? Saya harapkan memang tidak cukup dengan rencana-rencana itu atau janji-janji itu ya. Karena seperti yang saya bilang tadi itu kan, ya, kami sudah bergerak, kami sudah melakukan beberapa program-program, namun ada kendala-kendala yang membuat kita tidak maksimal dalam menjalankan program-program itu. Ya, lagi-lagi kembali ke pendanaan itu. Harapan saya, harapan kami di lembaga Dewan Kesenian ini, karena ini adalah perintah undang-undang ya sebenarnya. Undang-Undang Nomor 5 2017 itu bagaimana kemajuan kebudayaan. Kemajuan kebudayaan. Walaupun dari arahannya Pak Wakil Bupati untuk supaya bisa mengakomodir semua, tidak hanya seni ya, tapi semua aktivitas kebudayaan di Lombok Timur ini, dengan bagaimana kita merubah Dewan Kesenian menjadi Dewan Kebudayaan atau Dewan Kesenian dan Kebudayaan. Ya, saya berpikir ya, kita kan menjalankan perintah bupati itu kan, menjalankan perintah pemerintah itu kan, keinginan pemerintah ya silahkan. Gitu. Tapi jangan melupakan. Nah, oke. Ini kan di Lombok Timur atau di daerah kita kan ada namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana sinerginya? Komunikasinya? Untuk saat ini belum. Secara pribadi saya dan juga di lembaga belum melakukan komunikasi itu, karena kami melihat pemerintah hari ini belum maksimal untuk mengakomodir kebutuhan lembaga-lembaga yang dibentuk. Berarti sama artinya untuk tahun anggaran 2025 ini belum ada anggaran untuk Dewan Kesenian.
Ya pemerintah kan bisa ngakal-ngakali mau diambil di mana gitu kan, dari mana sumbernya gitu. Itu kan tergantung keinginan pemerintah sebenarnya. Pimpinan kan untuk kemudian memberikan itu dari sumber yang mana gitu kan. Tapi saya rasa tidak ada yang tidak bisa sebenarnya, jika harapan kami ini juga kan, jika pemerintah tidak menutup mata dengan keberadaan Dewan Kesenian ini. Tapi hasil komunikasi dengan Pak Wabuk ada secerca harapan. Seperti yang saya katakan tadi, harapan beliau untuk Dewan Kesenian ini terus berlanjut, kita menjalankan program-programnya sesuai yang sudah direncanakan itu bisa berjalan dengan maksimal. Berarti sudah menyampaikan apa program sudah dan diterima dengan baik sama Pak Wabuk. Respon sangat bagus, alhamdulillah. Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati juga sangat mengapresiasi. Karena ini juga kan bagian daripada visi misi beliau saat sebelum menjadi bupati dan wakil bupati, saat menjadi calon, untuk bagaimana memenuhi kebutuhan teman-teman pegiat seni dan budaya di Lombok Timur. Oke, kita berharap tentunya apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah bisa dieksekusi dengan amin. Pas ya, jangan sampai akan. Iya. Jadi permasalahan ini penyakit pemerintah selalu dia akan. Tapi ketika tataran eksekusi, nah ini yang terkadang akan nanti insya Allah gitu. Insya Allah ya. Baik, terima kasih pemirsa Suranjani. Tentunya pembicaraan kita cukup menarik pada kesempatan ini dengan Kak Aswan Khairani. Dan tentunya beliau adalah tadi sudah kita jelaskan bagaimana kepakaran di bidang seni. Tentunya kita berharap budaya maupun kesenian di Lombok ini tentunya bisa berkembang terus dan bisa memberikan support kepada pembangunan daerah. Nah, terakhir nih, apa bentuk sumbangsih? Sebelum ke sumbangsih ya. Sebelum ke sumbangsih, ini sebagai pengingat dan pertimbangan kita mungkin namanya ya. Iya. Pengingat dan pertimbangan kita selaku rakyat Indonesia dan selaku rakyat di Lombok Timur, masyarakat di Lombok Timur. Iya. Karena kita perlu mengingat bahwa seni budaya itu ada investasi. Hari ini daerah-daerah yang lain itu sedang menghidupkan dan merawat aktivitas seni dan budaya mereka. Sementara kita masih setengah hati. Saya mengatakan setengah hati karena kepedulian itu ada, namun pertimbangan lain-lain yang kemudian membuat sikap setengah hati itu muncul. Ya, sebenarnya prihatin kita ada, tapi ada pertimbangan yang kemudian membuat setengah hati itu ada gitu ya. Iya. Nah, bagaimana hari ini betul-betul banyak beberapa ya kesenian yang sangat meresahkan muncul ya, karena ini lagi-lagi kan tidak adanya kepedulian sebenarnya pemerintah untuk melihat dan peduli terhadap bagaimana permasalahan-permasalahan itu segera diredakan gitu ya, segera dituntaskan. Nah, beberapa hari kemarin saya mendapat kiriman gitu ya, ketika ada tarian baru yang dilakukan oleh anak-anak di bawah, anak-anak di bawah umur gitu kan. Ya, tarian ancu-ancu namanya, ini kan sangat meresahkan sekali, sangat miris sekali terjadi di daerah kita yang notabene Pulau Seribu Masjid itu. Nah, kota santri. Kami di Dewan Kesenian tentu punya batasan untuk bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya melarang atau mengatur. Iya. Tentu punya batasan. Namun ketika pemerintah merangkul mereka, ya tentu ada hal-hal yang akan menjadi turunan dari tindakan pemerintah untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan yang meresahkan dan mencederai nama baik Pulau Seribu Masjid ini. Tentunya kata kuncinya adalah sinergitas ya. Bagaimana membangun komitmen sinergitas dan kolaborasi ya antara Dewan Kesenian dengan pemerintah daerah. Tidak bisa dong Dewan Kesenian yang tanda kutip tidak punya uang untuk eksekusi. Nah, tentunya dan ini saya tambahkan ini. Saya teringat dengan narasi salah seorang tokoh budayawan yang mengatakan bahwa jika daerah itu tidak peduli terhadap kebudayaannya, maka tunggulah kematian
atau kehancuran dari sebuah budaya itu sendiri. Dan mudah-mudahan Lombok Timur tidak seperti itu ya. Ya kalau tidak dipedulikan, kalau tidak diperhatikan, mereka kan sekarang ini sudah bergerak sesuai dengan keinginannya sendiri. Berarti ini fenomenanya berangkat dari situ dong, karena tidak ada kepedulian pemerintah, hanya dia bagaimana dia menghasilkan dong. Dari pada aspek kebutuhan hidup itu siapa yang bisa melarang? Oke. Tapi ketika kita berbicara pada entitas bentuk seni atau kebudayaan itu yang tidak sesuai, nah di sini kan harus pemerintah juga terlibat, turun tangan pemerintah. Dan dalam konteks ini Dewan Kesenian kan tidak punya kekuatan apa-apa, hanya memberikan suatu saran. Iya. Dan membantu dalam, dan itu kekuatannya kan seberapa kecil kekuatannya ketika kita hanya memberikan pemahaman kepada teman-teman tanpa adanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya apa bentuknya itu, apakah itu awik atau peraturan-peraturan. Berarti dong artinya harus turun, harus semeja ini dong pemerintah daerah dengan Dewan Kesenian untuk menata itu, mengatur itu. Itulah harapan saya kemudian ya, pemerintah marilah serius, serius memperhatikan, serius peduli terhadap merawat ya kesenian dan kebudayaan kita yang dia adalah menjadi identitas kita yang sangat membutuhkan perhatian dan sangat membutuhkan perawatannya untuk terus tumbuh dan hidup gitu, Pak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bang, daerah lain itu sedang mengemas cantik, merawat dan menghidupkan budaya, kesenian dan tradisi budaya mereka. Sementara kita ini kan masih mencari bentuk. Iya. Belum sampai hari ini masih bukan Lombok Timur gelap budaya ya. Iya, kalau Anda mengatakan seperti itu, saya iya kan, itu kan. Harapan kami begini ya. Jadi setiap sederhana sebenarnya, jikapun itu tidak dieksekusi oleh Dewan Kesenian, tapi tanggung jawab kita peduli itu kan tanggung jawab bersama, bukan atas dasar ada Dewan Kesenian, ya. Tapi Dewan Kesenian ini kan sebuah lembaga yang ya namanya saja kesenian. Jikapun tidak ada lembaga, mereka tetap bekerja kok, mereka tetap beraktivitas. Lembaga seni ini sebagai fasilitator saja mungkin ya ke pemerintah daerah, menjembatani apa keinginan dari pelaku-pelaku seni. Iya, tapi tidak pun ada Dewan Kesenian, sebenarnya mereka kan tetap bergerak, mereka tetap hidup walaupun survive gitu kan. Nah, permintaan saya sederhana sebenarnya, harapan saya dan mimpi besar saya sederhana sebenarnya. Ketika ada tamu-tamu yang datang ke Lombok Timur ini khususnya, ya mari disajikan atas kekayaan seni tradisi kita yang kita punya itu, yang kita munculkan. Yang selama ini belum muncul ya? Penglihatan saya ya, belum serius dimunculkan. Banyak tamu-tamu kita dari mancanegara, dari nasional, seharusnya itu munculkan. Iya, dan orang luar itu kan mencari yang tidak ada di daerah. Nah, apalagi kita berbicara kebudayaan, tentu mereka itu kan mencari apa sih aktivitas budaya yang ada di daerah ini. Nah, ini yang harapan saya lagi-lagi ke pemerintah ini, marilah lebih peduli terhadap aktivitas seni dan budaya kita, khususnya tradisi ya. Khususnya tradisi, karena tradisi ini adalah bagian daripada identitas kita. Bentuk daripada sebuah identitas satu daerah itu adalah budaya dan budaya. Tentunya akan bisa cover semua itu kalau pemerintah daerah turun tangan dan sangat peduli. Itu kata kuncinya, peduli. Yang sekarang ini supaya jangan ada muncul bahasa atau statement Lombok Timur gelap budaya. Iya. Baik. Itu temanya berarti Lombok Timur gelap budaya ini. Semoga di pemerintahan baru ini amin. Dewan Kesenian disupport dengan baik oleh pemerintah untuk membina, melestarikan budaya dan kesenian kita. Itu harapan kita. Terakhir mungkin ini, apa kontribusinya nanti kira-kira ke depan? Atau sudah ada gambaran untuk peningkatan pembangunan daerah di budaya kesenian? Ya,
kembali saya katakan bahwa jadi tidak akan masuk akal daerah-daerah lain itu sangat bangga dengan kesenian dan kebudayaannya dan pull up ya menjadi sebuah event besar jika tidak menguntungkan. Keren. Berarti ada nilai yang ditunjukkan dong dari sebuah budaya itu sehingga menarik ya, wisatawan mancanegara maupun nasional. Kalau budayanya dikemas dengan baik, diberdayakan, dikelola, tidak hanya cukup dengan bahasa kan. Ya. Baik, tentunya akan menghasilkan PAD dong. Kalau jelas, kalau memang dikelola dengan baik. Ya. Contoh gini kan, kalau event Brian Seni yang akan diadakan oleh Dewan Kesenian yang kegiatannya selama 1 bulan, bayangkan. Ini tahun ini rencana mau ada kan? Mudah-mudahan disupport. Mudah-mudahan diperhatikan ini. Baik. Serius ini. Pemerintah daerah tentunya harus perhatikan dong. Selama 1 bulan menghadirkan semua kegiatan pelaku seni, sanggar seni, komunitas seni itu berada di satu titik beraktivitas, mengapresiasi karya mereka. Baik itu bentuknya event. Terus gebiar. Nah, itu kan bagaimana karena kita hadirkan dari beberapa daerah, tentu masing-masing daerah ini kan akan menghadirkan supporternya masing-masing. Oke. Nah, bagaimana? Ya, pasti itu kan sudah ada gambaran akan ramai. Titik di mana kegiatan itu terjadi. Dan itu banyak akan melibatkan banyak orang. Banyak pedagang, UMKM juga perputaran ekonomi juga akan meningkat pada saat itu. Kalau betul-betul pemerintah daerah turun, membackup ini, tidak sendirian Dewan Kesenian dong. Oke. Baik, pemirsa Suara Rinjani, itu pembicaraan kita yang santai saja lah. Mudah-mudahan dengan pembicaraan yang simpel, sederhana, bisa membuat atau menjadikan pemerintah itu fokus dan memberikan perhatian lebih kepada Dewan Kesenian Lombok Timur untuk melestarikan budaya kita, kesenian kita, sehingga menjadi income dan PAD tentunya yang berkontribusi untuk daerah kita. Itu harapan kita, pemirsa dan Kakek. Terima kasih atas waktunya untuk mampir di podcast Suara Rinjani. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi juga kita kepada pemerintah.